ikan sepat, ikan gabus. Nah, yang lain lanjutkan sendiri ya. Ya, baik, saudara sekalian, pada pagi hari ini kita mulai diskusi kaitan dengan pemimpin dan kepemimpinannya yang pantas, benar, layak dan menyelamatkan. Saudara sekalian, saudara adalah calon pemimpin. Seorang pemimpin memang memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki energi. Seorang pemimpin yang tidak memiliki power, tidak memiliki energi, dia bukan pemimpin. Pemimpin itu orang yang punya punya mimpi untuk mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Kalau seorang pemimpin ini masih diperintah, masih dimarah, masih diberlakukan hal-hal yang tidak harus diawasi, harus diteriak-teriak, itu bukan pemimpin. Maka sekolah bagi pemimpin di dalam kepemimpinannya, saudara bukan hanya pemimpin, tapi juga saudara penegak hukum dan keadilan. Maka pemimpin akan dilihat dari moralitasnya. Saudara harus juga merasakan bahwa moral ini sangat penting. Kalau kita melihat bahwa kambing dipimpin singa itu akan mengaum, singa dipimpin kambing juga mengembik. Nah, maka saudara sekalian harus tercerahkan sekolah di Sasbim ini. Salah satu hal yang paling penting menurut saya, bagaimana saudara ini punya kesadaran. Maka sekolah ini adalah sekolah kesadaran. Orang yang punya kesadaran, dia akan termotivasi. Orang-orang yang termotivasi, dia akan memiliki daya, kekuatan untuk melakukan hal yang baik, melakukan kebaikan dan perbaikan. Pemimpin itu harus punya nyali. Tatkala pemimpin tidak punya nyali, maka pemimpin itu sebetulnya hanya orang yang diperintah untuk memimpin. Seorang pemimpin adalah dia mampu memberdayakan. Artinya pemimpin itu punya kompetensi. Pemimpin kalau tidak punya kompetensi, dia bukan pemimpin. Pemimpin boleh kalah pandai, kalah terampil, tapi dia tidak kalah bijaksana. Ini yang saudara harus renungkan. Maka belajar di sekolah ini, saudara adalah sebagai pemimpin, sebagai kepala, yang berarti saudara adalah pemikir. Kalau saudara mengerjakan sesuatu, saudara tidak punya nyali untuk berpikir, berarti ini sekolah dengkul. Berulang kali saya sampaikan bahwa kemampuan berpikir inilah yang sangat penting dan harus dilakukan. Nah, maka seorang pemimpin kalau bukan pemikir, dia tidak memiliki kepekaan, tidak mempunyai kepedulian, tidak bisa bela rasa. Ya, saudara memang harus memiliki nyali, memiliki energi, harus termotivasi. Nah, ini. Kalau saudara termotivasi, saudara akan memiliki energi dan kekuatan yang besar. Kalau pemimpin ini sudah tidak termotivasi atau terdemotivasi, selesai semua. Ya, makanya kalau ada yang ngantuk atau yang silahkan, tidak apa-apa. Daripada ditahan malah angop-angop ya toh. Wah, sudah pakai dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng, begitu menguap, waduh, sudah mukanya berubah 250 derajat. Apalagi yang gundul-gundul ini, saudara harus jangan sampai nanti dikelar tuyul kesiangan, wah ngopai. Nah, maka oleh sebab itu saudara sekalian, saudara harus memikirkan bagaimana seorang pemimpin adalah guru.
Saudara harus menjadi seorang yang bisa mentransformasikan pengetahuan. Saudara harus bisa memotivasi. Pemimpin, mohon maaf kalau saya pakai bahasa Jawa, yo ngancani, artinya menemani, yo belani, saudara juga membela yang baik dan benar. Yo ngajari, karena saudara juga mentransformasi pengetahuan. Kuwi nek perlu yo bayari. Kalau perlu juga membackup. Karena yang berkorban duluan itu siapa? Pemimpinnya. Jadi para pemimpin kalau tidak berani berkorban, ini adalah bukan pemimpin. Ini berat semua, ya. Saya tidak mengkategorikan pemimpin di mana saja. Bahkan saudara sebagai kepala keluarga juga pemimpin. Nah, maka saudara sekalian, ketika kita sekarang belajar pada konteks pemimpin dan kepemimpinannya, pantas, ingat baik-baik. Kalau pemimpin dikatakan pantas, berarti dia tahu keutamaannya. Dia tahu keutamaan. Apa yang menjadi keutamaan? Keutamaan polisi di dalam pemolisiannya adalah bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Maka saudara harus bisa membawa anak buah saudara untuk menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan.